Ya. Oke. Baik, ya. Ini ada apa ya? Kok ada sesuatu di sini? Ya. Siapa yang tahu ini namanya apa? Oh, wayang. Ya, pintar. Anak-anak sekarang nggak tahu wayang, ya. Tetapi kita yang tua-tua, ya kan, tahu wayang. Ya, wayang itu gambaran. Ya, sekarang semua harus dengarkan baik-baik. Nggak ada yang cerita-cerita sendiri. Siap? Mulutnya ditutup. Oke, mari kita akan bersama-sama belajar, ya. Ini ada berapa orang ini di sini ya? 6, pintar semuanya. Tak kasih tahu ada namanya. Loh, ini kok ada yang pakai kerudung ya? Kita pakai kerudung apa enggak? Enggak. Kok ada yang pakai kerudung? Tuhan Yesus itu mengasihi semuanya. Bener enggak? Kalian punya teman-teman yang pakai ini enggak? Kamu benci atau mengasihi? Tadi ada pujiannya. Kasih itu tidak suka. Sayang kepada siapa? Teman yang Kristen aja gitu? Tidak semua orang. Oke, yuk belajar ya. Tahu namanya? Ini wayang yang ini namanya Bu Desis. Siapa namanya? Ini Bu Desis, ini Bu Desis. Ya. Terus yang ini sedang apa adik-adik? Hamil, ya kan? Namanya Nesya. Seperti siapa yang kemudian lahir Yesus itu siapa namanya? Maria, pintar. Terus ini namanya Bu Nesya. Siapa? Ya, ini namanya Pak Adi. Siapa? Suaminya Bu Nesya. Kalau suaminya Maria siapa? Yusuf, pintar. Ini ada siapa ini? Siapa? Nenek enggak ada ya? Ini nenek sis, ya, itu ya? Enggak. Ini nenek ini namanya Tukiem. Siapa? Ya, Mbah Tukiem. Ini namanya Mbah Tukiem. Wah, ini ada lagi yang cantik-cantik kayak tadi, Kak Titin. Ya, sebut saja ini Kak Titin. Namanya Jamirah. Siapa? Jamirah. Terus ini ada teman kita yang satu, namanya Bu Siti. Siapa? Ya, Bu Siti. Ya, ini Jason mau main ya? Oke, dengarkan baik-baik. Kita mulai ceritanya. Siap dengar ceritanya? Saya tak tanya, saya namanya. Yang ini namanya siapa? Pak Adi. Yang ini namanya Bu siapa? Yang ini namanya siapa? Bu Desis. Ini Bu Desis ya, rambutnya. Tapi keritingnya kurang ya. Ini keriting sedikit ya. Ini Mbah siapa? Mbah Tukiem. Ya. Ini siapa namanya? Jamirah. Toh anak-anak muda sekarang kan pakaian gini. Ini namanya siapa? Bu Siti. Nah, ini adik-adik Bu Desis datang ke orang-orang ini, katakan, ajeng do tindak pundi. Ini Bu mau Natalan di Miteng. Di tempatnya Pak Nathan ya. Iya, betul ini mau ke tempatnya Pak Nathan. Ini Natalan sekolah minggu anak-anak. Aku ya ora ketinggalan, arek melu Natalan. Kula nderek angsal mboten. Angsal mawon. Ning gereja niku mboten agama sing digawa. Ning gereja niku bareng-bareng muji asmane Gusti. Oh ngaten to. Pak Adi Pono kula nggih nderek. Tapi Bu, saya itu nggak punya baju baru. Mboten seragam kaose. Enten sing kuning nika kanca kula, enten sing putih, enten sing merah marum, enten sing merah menyala. Nika mboten enten kula pripun niki Bu?
ora masalah, ora seragaman ya ora apa-apa. Gusti kuwi Mbak Nesa tak kandhani ora memandang apa-apa, apa meneh pakaian, apa meneh duwean. Aku meneh Budesis priya sing anak ning gereja gek mlaku wae angel. Ha, mengke kersane dituntun kali Jamirah. Jamirah kersane nuntun. Nak ngono, ning Jamirah ki gelem ora ya. Biasane ke sok angel dijeki ning nuntun nyong ke angel, nuntun nyong ke angel. Mengke kula sing sanjang, Mbah, mboten usah kuwatir. Ha, aku ki piye Budesis? Gek aku sepatu ra duwe. Duwene sandal tiplek. Jo piye iki? Mboten napa-napa. Wong niki sing do nganggo sepatu apik-apik nggih dicopot teng mriki, nggih. Mlebet teng karpet, mboten lungguh kursi. Mboten napa-napa Pak Adi. Oh, ngoten. Ha kula pripun niki kula kok kudungan dhewe niku njuk pripun Budesis? Mboten napa-napa, tenang mawon. Pokok nen tenggen Gusti niku ora duwe pakaian sing apik ya ora masalah. Ora duwe sepatu Pak Adi kados jenengan mboten masalah. Sing penting disiapke atine panjenengan. Ngono apa meneh kaya nyang wis tuwek. Wis nganggo pakaian wae wis kadang benike wae ora pas. Ya piye ya? Mboten napa-napa, mboten masalah, Mbah. Sing penting ati panjenengan menika sowan Gusti, muji Gusti. Lah mengke Gusti maringi kegiatan. Ha kaya aku barang ke wingi ta Bude, aku loke badhe nyuwun saya anyar. Kancane ke warnane apik nganggo broklat warna ijo apik-apik. Kula niku nyuwun maeman mboten ditumbasake. Ha njuk kowe nesu karo mae. Njuk ra nang gereja, kon mimpin pujian ra gelem, mergo ora ditukokke saya anyar, ora seragaman mbek kancane. Kula isin lingsem Bude. Nggih kula niku ngoten niku. Kula isen Bude, isen. Ha terus akhirnya piye? Akhirnya saman piye? Nggih kula njuk dikandani kalih kanca kula. Ora apa-apa, sampean nak duwe sing ijo biyen kae to, teko dienggo wae ora apa-apa. Kula nggih mboten napa-napa nggih ngangge kudung ting gereja. Ora apa-apa Mbak, sing penting ke atine saman ke terbuka nggo Gusti, dadi aja kuwatir. Nah, sekarang kita akan masuk. Mau sing ora duwe klambi sinten nggih? Sing ora duwe seragam sinten nggih? Adik-adik yang punya seragam siapa namanya? Jamirah. Sing kudu arak warnane ijo ning ora duwe. Terus nyuwun siapa? Pakai yang mana? Pakai yang lama. Dia marah enggak sama orang tuanya? Awalnya marah. Habis itu terus dikandani sama siapa? Temennya. Siapa? Tak tanya, nggak usah ngaku. Nek arak nyuwun karo minta sama bapak ibu, ndak dikasih, akhirnya marah. Ada yang marah-marah? Atau nanti jangan-jangan ini yang ibu-ibu mau minta suaminya dibelikan baju baru, ndak dibelikan, terus bukan marah, tapi ada lagi lihat temennya pakai tas baru, tas kamu lama, kamu bilang, "Mak, tasnya Mas Yosep ke anyar, apik, Mbak." Terus Mak bilang, "Ora apa-apa, engko Gusti nek wis maringi rezeki karo Mak ya tak tumbaske." Tapi kalian nggak sabar. Tahu nggak
Yesus sanggup menolong kita, tahu nggak? Tahu nggak Yesus sanggup menolong kita, tahu nggak? Ini tadi Bu Siti aja nggak malu pakai apa? Kerudung. Pak Adi tadi apanya yang nggak punya? Sepatunya nggak punya. Tapi dia tetap datang ke Tuhan, menyediakan hati. Yuk kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik kita tahu, kita akan lihat di Filipi. Siapa yang bawa Alkitab atau Alkitab dibuka? Ya, adik-adik harus belajar. Ya, anak sekarang, sekolah minggu kira rasa nggawa Alkitab ora apa-apa. Nah, belajar ya. Adik-adik ya, belajar. Nanti ditampilkan di situ, kita akan baca bersama-sama. Kita lihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Yang bisa baca, baca. Ya, oke. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Pada hitungan ketiga kita akan baca. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13 dibaca yang keras. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia diganti Yesus. Ulangi ya. Ayat 13 dibaca lagi bersama-sama. Dia diganti Yesus. 1, 2, 3. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus, adik-adik, tak tanya dulu. Rasul Paulus menulis ini waktu beliau Rasul Paulus ini ada di penjara. Sekarang tak tanya, nek di penjara itu enak apa susah? Kenapa susah? Coba dijawab. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, kenapa susah? Makanannya itu busuk-busuk. Makanannya itu busuk-busuk di penjara. Ya, nggak dikasih makan itu. Ya, yuk lanjut. Sini. Ya, ini luar biasa. Kenapa kok susah? Bisa karena nggak bisa keluar. Oh iya, di penjara itu nggak bisa keluar. Rasul Paulus nulis ini saat dia ada di penjara. Dia berkata begini, aku tahu, Rasul Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Tadi toh mau punya baju baru enggak bisa. Sepatu enggak punya. Ya, siapa yang sok alasan mau ke gereja, teman-temannya punya baju baru, kamu enggak jadi ke gereja atau enggak jadi sekolah minggu. Atau lihat temennya punya tas baru, pensil baru, ya kan? Kan sekarang pensilnya macam-macam, ya, Noel tos. Pensil baru, terus pulang-pulang, mak, nang kok ora duwe pensil kaya kae. Harusnya yang kamu lakukan, Rasul Paulus ini belajar begini. Terus lanjut, dalam segala hal itu tidak terbatas. Betul enggak? Siapa yang pernah pengen lihat di TV, ya kan? Lihat di TV. Terus ada makanan yang enak. Ya, ada makanan yang enak. Terus kamu gini. Ini apa artinya? Lihat. Fokus ke Budesis. Nek, di TV ada makanan. Terus kamu gini. Nah, artinya apa? Ngiler pengen, ya kan? Terus ngomong sama emak atau sama mama atau sama bapak atau sama papa, bilang gini, yang mbok ditumbas kayak itu, aku mbok dibelikan itu toh. Terus mamahmu, papahmu, makmu, ya, simbokmu, embahmu bilang begini, kose, engkau tak tukokake. Ini kok orang saiki, tukokake saiki. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Semua anak Tuhan yang hebat. Jawel kanan kiri, engkau anak Tuhan yang hebat. Jawel kanan kirinya. Begitu. Nah, habis itu dalam segala hal, kemudian dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
Rasul Paulus itu ngerti Tuhan Yesus itu baik. Siapa yang percaya di sini Tuhan Yesus baik? Angkat tangan yang tinggi. Ya, terus habis itu dikatakan begini. Baik dalam hal apa? Baik dalam hal, sekarang disebut gini. Baik dalam hal kenyang, perutnya ditabok. Ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal orang lapar, lemes apa semangat? Lemes, sekarang dipraktekkan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Terus ayat 13. Sekarang berdiri. Berdiri semuanya. Ayat 13 dibaca yang keras. Tak tunggu sampai berdiri semua ini adik-adik ya. Ayo, itu dibaca. Ayo, sini Jose, Jason, yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang duduk. Duduk dulu. Jadi adik-adik, dalam hidupmu, kalau adik-adik punya keinginan apapun juga, kok belum terpenuhi, belum diwujudkan sama orang tuamu, harus satu, mengucap. Paulus adik-adik di dalam penjara, dia ndak nangis, nang apa aku nego penjara, yang oleh. Tadi ada yang bilang, di penjara makanannya busuk, nggak dapat jatah makan, nggak bisa keluar. Coba adik-adik seharian ndak boleh pegang HP, kayak di penjara ndak. Wah, nah sekarang kan gitu. HP ini disalahke sik to, maem, aja karo nganggo HP. Kira-kira apa yang terjadi dengan adik-adik semua? Wah? Tapi tadi firmannya pujiannya katakan, kasih itu tidak suka. Lah nek dilokke HP-ne gedake sik to, HP-ne taruh dulu. Wis to, jangan HP terus. Adik-adik sabar atau marah, nggak usah dijawab, diakui, ya. Nah, dalam hal ini Paulus itu tahu, dia ngerti meskipun di dalam penjara dia tetap bersuka cita karena tahu yang punya segala sesuatu itu Tuhan. Yang punya segala sesuatu itu siapa? Makanya dari adik-adik yang kecil-kecil ini harus percaya. Nek segala sesuatu, misalnya adik-adik minta ini, harusnya yang adik-adik lakukan marah-marah atau berdoa atau masuk kamar tidur nesu. Tadi 3 loh. Apa? Berdoa. Pintar, tepuk tangan dulu. Mbak siapa? Berdoa. Siapa yang di sini nggak pernah berdoa? Nggak usah ngaku, ya kan? Berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Makanya adik-adik kita tahu tadi lahirnya siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak lahir dulu, kan lahir ditaruh di mana? Dalam palungan. Sekarang Yesus itu lahir di mana? Hati kita. Katakan, Yesus lahir di hatiku. Saya kelompok sini. Sekarang tak kelompok ini. Ya, yuk katakan. Yuk sini ayo dengarkan. Katakan sama tepuk dadanya. Yesus lahir di hatiku. 1, 2, 3 yang kelompok ini. 1, 2, 3. Oke. Ini sini. 1, 2, 3. Saya ke sini. Ini sing anak campur embok, ya kan? Mari katakan. Sekarang ini para Pak Pendeta ini tak. 1, 2, 3. Nah, sampai Pak Pendeta. Yesus lahir di hatiku. Waduh. Nah, adik-adik, makanya Budi Yesus punya ini. Ini siapa? Tuhan Yesus.
Adik-adik harus taruh Yesus itu dalam hati. Kalau dalam hati, kalau berdoa nggak usah, mak neng tumbaske mak, orang tumbaske nyong orang sekolah, aku orang sekolah. Oh, siapa yang suka segini? Bukan Bu Deses loh ya, bukan Bu Deses ini kayak baru gini-gini, jadi nanti di rumah, gitu enggak. Tapi adik-adik harus berkata, Tuhan, Yesus lahir di mana? Hati. Saat adik-adik berdoa minta sama Tuhan, belajar mengucap syukur, mengucap syukur. Doa dengan mengucap syukur. Karena kita percaya, itu ayatnya Bima, Jose, sama Jason. Bima berdiri. Ayo pinter, berdiri. Ya, Jose berdiri, Jason berdiri. Iya. Kakak Bima kan sudah besar bisa baca, ya kan? Dibantu itu dibaca, adik-adikmu dikasih tahu. Yuk, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia siapa? Yesus yang memberikan kekuatan. Makanya adik-adik nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah sekarang kok belum punya baju baru, contohnya ini, ya. Atau kamu siapa yang kemarin rankingnya kok nggak sama dengan yang lain ya? Yang kok iso ranking 30 gitu ya? Misalnya ranking 30 bagus apa jelek? Adik-adik marah-marah, nyalah ke Tuhan, atau berdoa koreksi diri? Koreksi diri. Oh, kok kan main HP. Ya, belajar. Amin. Supaya apa? Kita menjadi, ini adik-adik, apa? Kuat karena Yesus. Siapa yang menjadikan kita kuat? Yesus. Orang tuamu? Tidak. Guru sekolah minggumu? Mboten. Ya kan? Pak gembalamu? Mboten. Tetapi yang menjadikan kuat itu adalah Yesus. Kita belajar seperti Rasul Paulus. Meskipun dia ada di mana? Di mana tadi? Yang kecil-kecil. Tadi Rasul Paulus ada di mana, Nak? Penjara. Ada di mana yang putih-putih ini? Rasul Paulus ada di mana? Penjara. Kayak kalian suruh belajar, HP-nya suruh ninggal kayak di penjara, ya kan? Tetapi satu hal. Yuk baca sekali lagi, 1, 2, 3. Ayat ini kalau Bude sesingkat jadinya seperti ini. Kuat karena Yesus. Sekarang berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri. Cari sekarang. Cari 5 orang. 5 orang dulu. 5. Nggak boleh satu gereja. Nggak boleh satu gereja. Yuk cari teman yang lain. Ya. 5 orang. Yuk, nggak boleh satu gereja. Ayo tolong yang kecil-kecil, Kak. Kakak-kakak yang kecil-kecil tolong dibantu. 5. Yang kecil-kecil dibantu. Ya 5. Ya cari 5 cepet. Ya ini enggak apa-apa sama mama enggak apa-apa ya. Sama mama ya ini pintar ya Joy yuk. Kak mohon dicek sudah 5 kah? Kakak-kakak ayo. Kak ayo cepet dicek. 5 dulu. Coba 5. Makanya 5. Yuk dicek. Ya. Siap? 5? Sudah? Oke. Tangannya semua jadi satu di tengah. Jadi satu di tengah. Bikin lingkaran jadi satu di tengah. Oke? Sudah jadi satu di tengah. Terus katakan bersama-sama. Ayo keras-kerasan. Kuat di dalam Yesus pada hitungan ketiga. Sudah siap semua? Tangannya ditumpuk jadi satu. Oke. Siap? Belum siap ini. Siap? Sekali lagi, siap? Nanti katakan kuat di dalam Yesus, tangannya diangkat ke atas.
Semua harus berkata. 1, 2, 3. Kuat di dalam. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, kita percaya hari ini kita boleh kuat di dalam Yesus. Saya mohon dengan hormat Pak Pendeta Gideon untuk menutup firman Tuhan ini. Kita percaya anugerah Allah terjadi sempurna buat setiap kita. Mari kita tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, tenang kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, mengucap syukur atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami seperti Rasul Paulus, yang tetap setia mengharap pada pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ajarlah kami untuk kuat, karena kami tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kami menemukan kekuatan, kami menemukan pertolongan. Ajarlah kami untuk selalu setia melakukan kehendak-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.